Halo Cinecrip, balik lagi di trailer reaction bareng gue Rashid Hari. Ini adalah minggu yang rame banget, banyak trailer rilis dan semuanya dari film yang exciting, film-film gede. Kemarin udah ada Secret Invasion dan gue udah bikin reactionnya juga. Kalau yang kali ini bakal gue tonton adalah trailer dari perusahaan saingannya, yaitu dari DC untuk Blue Beetle yang bakal tayang tanggal 18 Agustus. Blue Beetle nih awalnya mau rilis di HBO Max ya, sebagai satu dari beberapa film superhero mid budget. Salah satunya adalah Batgirl yang akhirnya di cancel tuh, sayang banget anjir, padahal filmnya udah kelar. Tapi akhirnya Blue Beetle ini pindah ke bioskop dan itu buat gue adalah langkah yang berani sih. Kenapa? Soalnya Blue Beetle itu kan termasuk unknown karakter ya, karakter yang belum banyak orang tahu. Penonton awam tuh juga pasti masih asing banget sama Blue Beetle. Even mungkin dibanding Shazam, kalau penonton awam lebih nggak tahu Blue Beetle kayaknya ya. Gue sendiri tahu Blue Beetle ya sebatas nama doang. Kalau baca ceritanya, komiknya tuh jujur gue belum pernah kalau Blue Beetle. Ya kalau misalkan dia nongol di komik lain, yes. Tapi kalau yang ngebaca ceritanya sendiri gue jujur belum pernah. Itu pun yang lebih familiar Blue Beetle-nya Ted Kord ya. Blue Beetle kedua itu kalau nggak salah. Bukan Blue Beetle-nya Jamie Reyes yang jadi protagonis film ini. Gue sendiri baru nge-soal Blue Beetle-nya Reyes tuh ada. Itu pas main Injustice 2 kalau nggak salah. Gue kenalan sama Blue Beetle-nya Reyes ya dari situ. Soalnya karakter dia tuh asik banget buat dimainin. Sabetan pedangnya itu loh, itu gue suka. Stylish, terus kalau bisa ngenain musuh lu pakai itu rasanya tuh satisfying. Kayak lu bener-bener ikutan nabok gitu. Dan Blue Beetle ini masih jadi bagian di DCU yang lawas ya, yang mau di reset. Tapi kalau nggak salah nih ceritanya kan stand alone, nggak punya koneksi besar sama keseluruhan franchise-nya. Makanya James Gunn sendiri sempat ngomong kalau dia nggak menutup kemungkinan. Dia nggak bilang itu confirm, dia juga nggak menyangkal, tapi dia nggak menutup kemungkinan kalau misal Blue Beetle ini nanti bakal gabung di DC Universe yang baru. Ya gue rasa sih itu nunggu hasil film ini gimana. Kalau ternyata bagus, critically bagus, terus secara box office sukses sih, nggak ada alasan buat nggak ngikutin di universe yang baru ya. BTW Blue Beetle ini sutradaranya adalah Angel Manuel Soto. Pertama kali dia bikin blockbuster di sini. Debutnya itu dia bikin drama Charm City Kings judulnya. Itu adaptasi dari dokumenter 12 O'Clock Boys yang ngangkat soal geng motor di Maryland. Gue belum nonton sih yang Charm City Kings, tapi 12 O'Clock Boys gue udah nonton dan itu bagus. Coba lo cek. Ya Blue Beetle ini bisa dibilang semacam tes lah buat si sutradara, gue yakin. Soalnya kan selain di sini dia juga direkrut tuh buat bikin film Transformers. Masih belum ada judul sampai sekarang, masih early development banget. Paling cepet ya tayang kayaknya 2025 sih. Habis Rise of the Beast tahun ini sama New Generation tahun depan. Ya kayak tes gitu mungkin. Kalau misalkan Blue Beetle bagus, laris juga. Selain tadi yang udah gue sempet bahas ya, James Gunn kemungkinan bakal ngelanjutin cerita ini di universe yang baru. Kalau misal hasilnya positif ya lanjut si Soto ini ngerap Transformers. Di Hollywood kan prakteknya gitu. Lu direkrut dulu nih kalau lu punya punya CV yang lumayan. Tapi kalau ternyata film yang lu rilis sebelum film yang direkrut itu hasilnya jeblok, ya lu bisa diminggirin. Jadi film yang rilis sebelumnya itu kayak semacam tes. Itu sering terjadi lah di Hollywood. So ini adalah tes buat Angel Manuel Soto dan Blue Beetle itu sendiri sebagai sebuah franchise. Oke, kalau gitu kita cek dulu trailer untuk Blue Beetle. You finished scraping the gum off that lounger or what? Everything right now feels so out of reach. You always land on your feet, bro. You're Hyman. Anjir, itu temen keluarga ya. Go and give this to your wife, but do not open it. You went in to get us jobs, and all you brought back was a hamburger. Okay, I don't think it's a burger. You haven't looked. What the hell is Oh. that? How did you get it to do that? I think he likes me. Tuh bisa masuk ke adegan film body horror loh. Wow. Huh. Host acquired. Who said that? Okay, it's gonna be. Oh. My space. Re-entry systems ready. Aku nggak tahu dia bisa melakukan itu. Oke, that's cool. What is going on? Gue suka nih approach trailer ini. Oke. Nanti gue bahas. It's designed to protect the
Sometimes it does what you want and sometimes it doesn't. I think I cut a bus in half. The scarab chose you, but it belongs to me. The love you feel for your family makes you weak. Family makes us strong. Semuanya ikut ya, sekeluarga anjing. Whatever you can imagine, Oke. I can create. Wow. Nice choice. Yeah, nice choice indeed. Kayak di film My Cry gak sih? It's like Batman stuff. Batman's a fascist. What the fuck? Batman is a fascist. Oke. Good trailer. Ini gue akuin. Ini trailer yang bagus. Kalau urusan box office prospeknya gimana, gue nggak bisa menebak sih. Nggak berani menebak. Setelah Shazam kemarin flop, yang gue tuh yakin kombinasi dari satu superhero fatigue yang emang udah kerasa, terus kedua ditambah di CU mau diriset tuh pasti ya beberapa orang akan mikir ngapain gue nonton. Toh ini franchise mau kelar gitu, mau di reset, tuh pasti ada yang mikir gitu. Jadi kombinasi dua hal itu bikin filmnya flop. So gue nggak bisa prediksi Blue Beetle tuh bakal gimana. Tapi kalau cuman ngejudge dari trailer ini, potensinya gede. Pertama jelas karena kelihatan fun, ya bukan sesuatu yang epic, yang gede, yang dahsyat gitu mungkin enggak ya. Tapi fun. Terus kedua karena kayak tadi gue bilang, gue suka approach trailer ini karena trailernya pinter ngenalin jagoannya. Ngeliatin bahwa dia itu sosok yang keren gitu. Cuma dalam berapa sih tuh 2,5 menit lah, 2,5 menitan trailernya kita ngeliat gimana kerennya si Blue Beetle. Kostumnya high tech, kemampuannya macem-macem, bisa terbang keluar angkasa, bisa napas di luar angkasa, terus punya sayap kayak Beetle tadi yang itu bisa jadi pelindung yang apa sih, kayak barrier yang kuat banget bisa ngeblabes, dan of course pedangnya yang ingetin ke Devil May Cry. Gue nggak tahu kenapa, mungkin karena ukurannya yang gede kali ya. Pinter trailernya, dia nggak fokus ke plot, nggak fokus ke ancaman kehancuran dunia, nggak fokus ke villain yang serem, nggak. Karena orang tuh kebanyakan nggak tahu siapa Blue Beetle, ya dia fokusnya ke karakter itu, ke protagonisnya. Cerita konflik dan lain-lain tuh nanti. Ini penonton belum kenal protagonisnya siapa, jadi trailernya yang ngenalin dulu. Nih loh, lu nggak kenal Blue Beetle kan? Nih, keren kan dia? Nah, itu yang dilakuin dan berhasil. Sama faktor menarik yang terakhir adalah cerita keluarganya, yang sebenarnya klise ya. Film-film blockbuster, film-film superhero ngangkat soal keluarga, family gitu, ala-ala Dominic Toretto itu klise emang. Cuma di sini dinamikanya menarik soalnya mereka tahu kalau si Reyes adalah Blue Beetle, dan akhirnya mereka terlibat di petualangannya, di actionnya. Semua anggota keluarganya, even si neneknya tadi sambil megang apa sih tadi, senjata ya di belakang di pesawatnya itu tuh. Itu lucu, tapi dari situ juga kerasa potensi nantinya bakal ada drama keluarga yang menyentuh. Mereka tuh beda sama keluarganya Shazam Family. Mereka tuh beda. Mereka nggak punya kekuatan super, mereka nggak punya skill apapun. Tapi kalau yang kelihatan dari trailernya, mereka terlibat di aksi-aksinya. Itu karena ya simply prinsip mereka bahwa kita keluarga, kita ngelakuin semuanya bareng. Ya tinggal gimana nantilah follow up marketingnya. Kalau menurut lu gimana? Khususnya yang nggak tahu soal Blue Beetle, yang masih asing soal Blue Beetle itu siapa, ngeliat trailer ini, apakah lu jadi tertarik untuk nonton? Share opini lu di kolom komentar. Dan buat fans nih, buat fans yang udah familiar sama Blue Beetle, apakah menurut lu penggambaran Blue Beetle di trailer ini sudah sesuai dengan apa yang lu bayangkan, apa yang lu tahu dari komik? Share juga komentar lu. Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan misal pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, bisa klik tombol super thanks di bawah. Oke, dan gue Rashid Hari. See you in the next trailer reaction.